Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas apa sih bahayanya kalau kehamilan lewat dari waktunya. Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Idealnya ibu hamil akan melahirkan pada usia di atas 37 minggu hingga 40 minggu. Usia 37 hingga 40 minggu ini merupakan usia aterem. Janinnya itu sudah matur, sudah pas untuk dilahirkan. Jika usia kehamilan kita itu sudah lewat dari HPL, sudah lewat dari 40 minggu, ada beberapa resiko yang bisa terjadi jika kehamilan kita itu lewat waktu. Pertama, fungsi dari plasenta akan menurun. Plasenta atau ari-ari ini fungsinya dia akan menyerap nutrisi dari ibu dan kemudian memberikan pada janin kita. Ketika kita sudah melewati HPL, sudah lewat dari 40 minggu, maka fungsi plasenta ini sudah mulai menurun. Plasenta akan mengalami pengapuran sehingga nutrisi yang diserap akan berkurang. Mungkin kehamilannya 41 minggu atau 42 minggu. Sehingga plasenta ini sudah pengapuran. Jadi pengapuran itu sudah ada kayak putih-putih di bagian plasenta yang nempel ke rahimnya itu. Nah, kalau misalkan ada banyak pengapuran di situ, takutnya plasenta bisa lepas. Kalau plasenta sampai lepas, ini tentu saja sangat berbahaya karena janin tidak akan mendapatkan nutrisi dari ibunya. Kemudian bahaya yang kedua, jika kehamilan lewat waktu, yaitu ketubannya kering. Ketika kita hamil di atas 40 minggu, maka produksi air ketuban ini sudah mulai berkurang. Kalau air ketubannya ini berkurang, ketubannya sudah kering, maka gerak bayi di dalam juga akan semakin sulit. Dan kita kerasanya itu kayak kalau pas bayinya bergerak itu sakit perutnya. Nah, itu tandanya kalau air ketuban kita itu sudah mulai berkurang. Ketika air ketubannya ini kering, maka perlindungan terhadap bayi dari area luar, dari benturan, ini juga bisa berkurang. Kemudian bahaya yang ketiga, jika kehamilan kita lewat waktu, bisa terjadi aspirasi mekonium. Mekonium itu adalah BAB-nya si bayi yang pertama kalinya. Ketika kehamilan kita itu lewat waktu di atas 41 minggu, di atas 42 minggu, si bayi kita itu bisa BAB di dalam perut karena ketubannya sudah mulai mengering, kemudian asupan oksigen ke bayi juga berkurang. Jadi janin di dalam itu stres. Kalau janin kita di dalam kandungan itu stres, dia bisa BAB di dalam. Bahayanya kalau BAB ini sampai terhirup oleh janin, nah ini bisa membuat janin lahir kesulitan untuk bernapas, bahkan ada yang sampai gagal nafas. Apa yang harus dilakukan jika kehamilan sudah lewat waktu? Wajib untuk USG. Dengan USG, maka dokter akan melihat jumlah cairan ketubannya, kemudian akan melihat apakah plasentanya ada pengapuran atau tidak, kemudian melihat juga kondisi bayinya seperti apa. Ketika cairan ketubannya masih bagus, masih jernih, kemudian plasentanya juga masih bagus, belum terjadi pengapuran, biasanya boleh ditunggu 1 minggu lagi. Tetapi ketika hasil USG-nya menunjukkan cairan ketubannya sudah berkurang, sudah ada pengapuran di plasenta, kemudian kondisi bayinya sudah, detak jantungnya sudah mulai naik atau malahan turun. Nah, ini biasanya harus segera dilahirkan. Pilihannya memang ada 2 macam. Yang pertama, induksi persalinan. Jadi persalinannya itu dibuat ibunya yang tadinya belum berkontraksi nanti akan diberikan obat-obatan untuk merangsang kontraksi rahim. Nah, apabila kontraksinya ini berhasil, biasanya ibu hamil akan mengalami pembukaan. Setelah pembukaan, kalau lancar bisa terjadi persalinan secara normal. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, contohnya bayinya di dalam itu sudah stres, janinnya sudah stres gitu ya, sudah fetal distress, detak jantungnya sudah terlalu tinggi atau terlalu kedrop, terlalu rendah. Nah, ini biasanya dokter menyarankan untuk segera sesar atau segera operasi sesar untuk segera melahirkan bayinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kalau kondisi bayinya masih sehat, masih bagus, ketubannya masih bagus, biasanya akan dirangsang untuk persalinan normal. Oke, terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.